Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aini. Saya berasal dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. NIM saya 2306046007. Saya di sini ingin menjelaskan pengantar sosial ekonomi perikanan. Pengantar, keterlibatan sosial ekonomi pada usaha perikanan diperlukan karena pada dasarnya usaha perikanan bertujuan untuk mensejahterakan pelaku usaha perikanan yaitu nelayan, petani ikan. Berdasarkan pengertian dan peran sosial ekonomi perikanan dalam pembangunan bidang perikanan, maka ruang lingkup sosek perikanan yaitu hal-hal yang bersifat non-teknis perikanan. Pada dasarnya terdapat 3 prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya perairan ditinjau dari sosial ekonomi yaitu pemerataan pelestarian dan daya guna ekonomi. Prinsip pemerataan antara pelaku aktivitas usaha di bidang perikanan dan kesejahteraan masyarakat lainnya merupakan masalah yang paling sulit diwujudkan, namun tetap harus diupayakan dan dijalankan cara-cara yang bertanggung jawab. Prinsip daya guna ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tetap mengacu pada prinsip ekonomi. Tujuan ini merupakan wujud keinginan menekan biaya serendah mungkin, yaitu biaya yang diperlukan dalam teknologi yang terbaik dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Prinsip pelestarian dapat diartikan sebagai upaya memaksimumkan produktivitas fisik jangka panjang suatu persediaan stok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menentukan kuota tahanan dan menutup usaha-usaha yang telah menutupi kuota tahunan, pembatas peralatan, penutupan wilayah dalam jangka waktu tertentu, pembatasan ukuran dan lain-lain. Karena sumber daya perikanan bersifat common property, artinya bahwa sumber daya di mana kekuastifikasan dalam penggunaan adalah bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakaian atau calon pemakai. Lingkup kajian sosial ekonomi perikanan menyangkut kemasyarakatan dan individu nelayan atau petani ikan. Kajiannya meliputi sebagai berikut: sistem masyarakat, sosial sistem, tata nilai, identifikasi terhadap masyarakat lain yang secara bersama menentukan corak dan karakteristik masyarakat rumah tangga, komunitas nelayan atau petani ikan misalnya tentang keadaan sosial budaya nelayan, kondisi rumah tangga nelayan dan lain-lain, atau kondisi individu nelayan. 2. Kelembagaan perikanan. Kajiannya meliputi sebagai berikut: kelembagaan dalam masyarakat nelayan atau petani ikan misalnya kelembagaan budaya dan ekonomi, koperasi perikanan, lembaga konversi, dan lain-lain. Kelembagaan dapat diartikan sebagai sistem pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masukan-masukan, keluaran-keluaran, dan sekelompok keputusan yang dibuat oleh sektor-sektor ekonomi, perorang, perusaha, atau industri, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Pengukuran bagi studi kelembagaan biasanya mengacu pada kelibatan masyarakat dan kelembagaan, aktivitas kelembagaan, peran kelembagaan dalam masyarakat itu sendiri. Ekonomi yang menyangkut kajian ekonomi rumah tangga, nelayan dan petani ikan, perusahaan perikanan dan industri lainnya, dan ekonomi lingkungan di wilayah perikanan dan lain-lain. Misalnya menilai ekonomi aset lingkungan hidup melalui total economy value TEV, yaitu yang meliputi nilai-nilai digunakan usvalov atau UV maupun yang belum digunakan non-UC values now. Manfaat kajian sosial ekonomi perikanan memberikan ruang lingkup yang lebih luas pada bidang perikanan, tidak hanya di bidang teknik tetapi juga di bidang kemasyarakatan dan ekonomi. Memberikan rekomendasi tentang layakan usaha perikanan komersial yang dilakukan pada awal usaha, memberikan pertimbangan ekonomi terhadap usaha perikanan yang komersial atau usaha-usaha kecil besar yang telah berjalan, memberikan rekomendasi yang bermutu bagi pembangunan masyarakat nelayan maupun petani ikan.
Definisi permintaan. Permintaan dan penawaran. Definisi permintaan, masyarakat cenderung memiliki keinginan yang tidak terbatas. Keinginan tersebut terjadi dalam bentuk permintaan. Permintaan adalah kesangguhan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Hukum permintaan. Permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendahnya harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain khusus barang substitusi dan komplement. Para pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. 6. Ramalan perekonomian masa datang. Ini contoh kurvanya begini ya. Ini contoh kurva permintaan. Permintaan menurut daya beli konsumen, permintaan efektif, dan permintaan potensial. Permintaan menurut jumlah konsumen, permintaan individual, permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan pasar, permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Harga barang-barang lain, permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang-barang lain yang ada kaitan khusus, barang substitusi dan komplementer. Misal, jika harga tiket pesawat naik, maka permintaan akan tiket kapal akan naik. Substitusi. Jika harga bensin naik, maka kemungkinan permintaan akan motor akan berkurang. Komplementer. Hukum permintaan. Hukum permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendahnya harga produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Pendapatan rata-rata masyarakat. Sebagai pembeli, pendapat ini sangat penting dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis. Dapat digolongkan 2 jenis barang. 1. Barang normal. Asumsi terjadi kenaikan permintaan suatu barang apabila pendapatan konsumen juga meningkat. 2. Barang inferior atau barang yang dianggap jelek masyarakat. Asumsi jika terjadi kenaikan pendapat konsumen, maka permintaan akan suatu barang akan menurun. Misal, permintaan akan gaplak. Selera masyarakat. Selera masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Misal, pada waktu tertentu orang lain suka membeli barang secara instan, sehingga permintaan akan barang tersebut akan naik. Sebaliknya, orang tersebut akan meninggalkan barang yang bersifat instan dikarenakan mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk jelas akan menambah jumlah barang yang akan dikonsumsi. Akan tetapi profesionalnya akan sangat tergantung pada pertambangan dalam kesempatan kerja. Dengan asumsi apabila pendapatan produk disertai dengan pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan sehingga permintaan akan suatu barang dan jasa akan meningkat pula. Ramalan perekonomian masa mendatang. Jika para konsumen meramalkan kenaikan harga-harga barang di masa datang, maka diasumsikan bahwa saat sekarang permintaan akan barang dan jasa oleh konsumen akan meningkat, terutama terhadap barang-barang yang dideskripsikan naik. Penawaran. Hakikat penawaran dalam transaksi di pasar. Suatu permintaan akan terwujud apabila terdapat barang dan jasa yang disediakan oleh penjual. Penawaran. Jumlah barang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Jumlah penawaran sebagai akibat
adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Hukum penawaran: apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang atau turun. Hukum penawaran berbanding luas dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga, faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, kebijakan pemerintahan. Dan dalam animasi penawaran harus dimisalkan faktor-faktor lainnya berupa ceteris paribus, harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, penjual cenderung menambahkan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran: semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Harga barang lain yang terkait: bila harga substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Harga barang naik, konsumen memberikan barang substitusi barang X, permintaan barang Y naik, mendorong produsen meningkatkan hasil produksi. Penawaran barang Y meningkatkan bila harga komplement naik, penawaran suatu barang akan berkurang dan sebaliknya. Harga faktor produksi: faktor produksi tingkat upah, bahan baku, tingkah laku, bunga model. Bila harga faktor produksi naik, maka perusahaan memproduksi output lebih sedikit dengan jumlah anggaran tetap. Laba perusahaan berkurang tidak menarik, perusahaan akan pindah ke industri lain. Penawaran barang berkurang, biaya produksi. Faktor produksi naik, biaya produksi naik. Produsen mengurangi hasil produksi, penawaran barang berkurang. Teknologi produksi: kemajuan teknologi mengurangi biaya produksi, penawaran barang meningkat. Kemajuan teknologi menimbulkan efek produk dapat ditambahkan lebih cepat, biaya produksi semakin murah, jumlah pedagang atau penjual, jumlah pedagang bertambah, penawaran barang bertambah dan sebaliknya. Tujuan perusahaan: Bila tujuan perusahaan maksimum keuntungan, perusahaan tidak memanfaatkan kepastian perusahaan secara maksimal, tetapi menggunakan pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Bila tujuan perusahaan maksimum hasil produksi, penawaran barang tersebut bertambah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Fungsi penawaran: fungsi penawaran adalah yang dinyatakan dalam hubungan mematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Variabel tidak bebas, dikarenakan besarnya nilai ditentukan oleh variabel-variabel lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atau variabel bebas, independent variable. Dalam animasi kurva penawaran berdasarkan di antara penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran keseluruhan dari kurva penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Bila terjadi perubahan harga, perubahan jumlah, perubahan barang yang ditawarkan tersebut pergerakan sepanjang kurva penawaran moment along supply curve. Bila terjadi perubahan faktor non-harga, ceteris paribus, kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke kanan. Bergeser ke kanan, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada harga yang sama. Bergeser ke kiri, jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit daripada harga yang tetap. Pergeseran kurva penawaran atau perubahan penawaran yang berarti perubahan meningkatnya atau perubahan menurun. Penawaran meningkat pada tingkat harga tertentu, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Dan ada pula pada jumlah tertentu dari barang yang akan ditawarkan dengan harga rendah dari sebelumnya. Penawaran menurun pada tingkat harga tertentu, jumlah barang ditawarkan berkurang pada jumlah tertentu dari barang yang akan ditawarkan dengan harga lebih tinggi sebelumnya.
Kayak gini kasus pengecualian. Kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yang terbentuk melengkung dan membalik ke arah berlawanan. Bentuk kurva mempunyai kemiringan negatif. Kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin mempunyai sudut kemiringan atau negatif. Berapa faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi perikanan? Perubahan harga naik, konsumsi produk tersebut berkurang, jumlah produk yang ditawarkan bertambah, terjadi pertambahan produk yang tidak segar, harga turun. Kondisi cuaca juga mempengaruhi menyebabkan perubahan pada hasil persatuan luas pemeliharaan atau penangkapan. Kemungkinan kenaikan pemerintahan. Kenaikan harga akibat rendahnya hasil produksi biasanya bersifat sementara. Kenaikan harga akibat pemerintahan meningkat dapat bersifat permanen atau sehingga produsen dapat meningkatkan produksi dalam jangka waktu panjang. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah nonton.